Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian dengan NIM 07011382328217 dari kelas P1 Kampus Palembang. Di video ini, saya akan membahas seorang tokoh pemimpin yang luar biasa yang telah mengubah wajah pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Dengan nama asli Raden Mas Suhardi Suryaningrat, ia berasal dari keluarga bangsawan keraton. Tapi yang luar biasa, justru karena terlahir dari kalangan elit, ia menyadari ada ketimpangan besar di negeri ini, di mana pendidikan hanya bisa diakses oleh orang-orang berduit, sementara rakyat kecil dibiarkan buta huruf dan tertinggal. Dan disinilah awal mula tekadnya muncul. Ia mengambil langkah berani, melepaskan gelar kebangsawanannya agar bisa berdiri sejajar dengan rakyat biasa dan memperjuangkan hak mereka untuk belajar. Sebagai pemimpin, Ki Hajar Dewantara tidak pernah duduk di kursi kekuasaan formal, tapi pengaruhnya jauh melampaui jabatan. Tahun 1922, ia mendirikan sebuah taman siswa, sebuah lembaga pendidikan yang pertama kali memberikan ruang belajar bagi anak-anak dari semua kalangan, tanpa memandang kasta, status sosial, ataupun kekayaan. Di taman siswa, anak-anak belajar lebih dari sekedar membaca, menulis, ataupun berhitung. Mereka diajarkan tentang harga diri, kebebasan berpikir, nasionalisme, dan keberanian untuk bermimpi besar. Ki Hajar percaya pendidikan bukan cuma soal akademik, tapi juga soal membentuk manusia seutuhnya yang punya hati nurani, punya semangat untuk mandiri, dan siap membela bangsanya. Dan sebagai pemimpin, ia mengajarkan prinsip yang sangat dalam. Ingarsa sung tulada, ing mania mangun karsa tuturi handayani, yang artinya, ketika kita berada di depan, kita harus memberi teladan. Saat di tengah, kita bangun semangat bersama. Dan di saat belakang, kita beri dukungan tanpa henti. Filosofi ini masih hidup sampai hari ini, bahkan menjadi semangat dalam dunia pendidikan Indonesia. Karena tulisan-tulisannya yang berani dan pemikirannya yang tajam dalam mengkritik penjajahan Belanda, ia akhirnya diasingkan ke negeri Belanda. Namun, pengasihan itu justru menjadi titik balik. Ia terus menulis, memperdalam pemikirannya, dan menyusun visi besar tentang bangsa Indonesia yang bisa berdiri tegak lewat kekuatan ilmu dan pendidikan. Dan sekarang, untuk menghormati perjuangan besarnya, tanggal 2 Mei yang merupakan hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ini bukan hanya perayaan, tapi juga pengingat bagi kita semua bahwa pendidikan adalah fondasi dari kemerdekaan. Dan pemimpin sejati adalah mereka yang mau berjuang demi masa depan orang lain. Ki Hajar Dewantara mungkin sudah tiada, tapi warisan pemikirannya tetap hidup. Ia bukan sekedar tokoh dalam buku sejarah, ia adalah sosok pemimpin yang memimpin dengan hati, dengan keberanian, dan dengan keyakinan bahwa bangsa yang cerdas adalah bangsa yang kuat. Dan tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangannya. Karena seperti kata beliau, setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah.